Shalom, umat Tuhan yang berkemenangan. Jemaat GBI Victory dimanapun saudara berada saat ini. Biasanya hari Rabu pukul 19.30. Umat Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan rekan pelayan melakukan ibadah bersama yang diberi nama Victorious Worship Night. Namun kita bersama-sama sekarang melakukan Victorious Worship Night di rumah masing-masing. Tetapi malam hari ini ada kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu atas kami hingga saat ini. Dalam setiap keberadaan kami, dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam tubuh kami, dan seluruh keberadaan kami yang lainnya. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan memelihara kami. Berikan kami hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami dikuatkan, dihiburkan, sehingga kami memiliki sikap, perilaku, tutur kata yang menunjukkan kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasal ini sangat terkenal secara khusus bagi umat Tuhan, karena ayat ini menyatakan perlindungan Tuhan, menyatakan
apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang mempercayainya. Saya ingin membahas pasal ini dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah tentang Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua disebut yang maha tinggi, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kemudian disebut juga yang maha kuasa, ini El Shaddai. Yang ketiga, Tuhan dengan huruf besar semua, ini terjemahan dari Yahweh. Selanjutnya, Allahku yang kupercayai. Di ayat yang kedua, itu itu terjemahan dari Elohim. Allah Israel disebut dengan beberapa nama Allah. Yang maha tinggi, Elyon, yang maha kuasa, El Shaddai, Tuhan dengan huruf besar semua, Yahweh, dan Allah Elohim. Ini menyatakan bahwa sungguh Allah adalah segala-galanya. Allah yang dipuja, Allah yang disembah, Allah yang dipercayai oleh umat Israel dan oleh umat Tuhan dan oleh kita semua adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang satu-satunya. Karena itu dengan sebutan yang maha tinggi, yang maha kuasa, Yahweh ini menyatakan Allah yang maha tinggi, yang terlibat dalam kehidupan manusia, Allah yang campur tangan dalam kehidupan manusia. Dan juga disebut Elohim. Ini adalah sebutan tentang Allah. Ini adalah nama-nama Allah yang menggambarkan Dia adalah segala-galanya. Itulah Allah yang dipercaya oleh pemazmur. Itulah Allah yang dipercaya oleh umat Tuhan. Itulah Allah yang kita percayai. Allah yang membuat kita terus hidup dalam berkemenangan di dalam segala keadaan. Nah, yang kedua adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tadi bicara bicara tentang Allah. Yang kedua adalah orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Yahweh, dan Elohim. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang mempercayai Allah. Mempercayai bukan sekedar berkata-kata. Mempercayai dengan sikap, dengan rasa, dengan pikiran, dengan tindakan. Dan keseluruhan keberadaan hidupnya menyatakan dia percaya kepada Allah. Karena itu, orang itu berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kemudian, orangnya seperti apa sih? Yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, yang berkata tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Ternyata Tuhan berkata tentang orang itu, hatinya melekat kepadaku. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ternyata orang yang duduk dalam lindungan Tuhan adalah dituliskan di ayat yang ke-14, hatinya melekat kepada Tuhan. Tidak mudah di tengah-tengah keadaan yang sukar mencari Tuhan dan tetap berlindung kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, kalau hatinya tidak benar-benar melekat kepada Tuhan. Tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan di dalam kesukaran mau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berlindung kepada Tuhan. Tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan di dalam segala keadaan, dia akan tetap berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan apa kata Tuhan tentang orang yang seperti itu? Jika ia berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Tuhan menyertai dia
dalam kesesakan, Tuhan meluputkannya dan memuliakannya. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, luar biasa apa yang dilakukan Tuhan kepada orang yang berlindung kepadanya, yang tetap mempercayai dia dalam segala keadaan, yang hatinya melekat kepadanya. Saya membaca ulang, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pakar tembok. Dan dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bagi orang yang percaya, ada perlindungan Tuhan. Karena itu ia berkata, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kalau Tuhan berkata kepada orang yang hatinya melekat kepadanya, tak usah takut. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ketika menghadapi bahaya, ada juga rasa takut. Tapi Tuhan berkata kepadanya, engkau tak usah takut. Manusia di dalam menghadapi apapun, yang melampaui kemampuan dia mengatasi dan mengendalikannya, pasti ada rasa takut. Apalagi kita sekarang ini sedang menghadapi wabah COVID-19. Sudah banyak yang terinfeksi, banyak yang sekarang dalam pengawasan, dan juga ada sejumlah yang sudah meninggal. Orang-orang itu kita kenal, orang-orang itu kita mungkin pernah dengar namanya. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan kita semuanya? Wajar sebagai manusia kita merasa takut apabila terkena virus, apabila keluarga kita terkena virus. Tapi hendaknya rasa takut itu tidak boleh menguasai kita. Karena kalau kita dikuasai oleh rasa takut, maka imun dalam tubuh kita akan melemah. Dan daya tahan tubuh kita terhadap virus akan lemah. Karena itu, Tuhan ingin menguatkan hati kita. Tuhan ingin menguatkan imun dalam tubuh kita. Ia berkata, tak usah takut. Percaya. Terus berlindung kepada Tuhan. Karena ia yang memberikan perlindungan kepada kita. Namun demikian, sebagai orang percaya, sekalipun kita mendapatkan janji-janji yang banyak dari Tuhan akan perlindungannya dari segala mara bahaya dan penyakit menular, bukan berarti membuat kita berlaku sewenang-wenang, seenaknya. Saya teringat kepada peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai. Iblis mencoba Yesus menggunakan ayat yang ke-12 dari Mazmur 91. Saya akan bacakan ya, ayat di mana Iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk mencoba Yesus. Iblis mengutip ayat 12 dari Mazmur 91. Saya bacakan Matius pasal yang keempat, mulai ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis,
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sangat bijak menyikapi keadaan. Walaupun Tuhan lebih dari kita, Tuhan Yesus memiliki kuasa. Ada janji khusus bagi Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus dicobai untuk melakukan hal yang tidak tepat, yaitu menjatuhkan diri, dan itu secara logika benar-benar berbahaya, Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Karena perbuatan itu menurut Tuhan Yesus mencobai Tuhan. Memang ada janji untuk kita sebagai orang percaya, tapi kita harus berlaku bijaksana seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak mau bersikap semaunya, menggunakan kuasa Allah semaunya, menggunakan ayat semaunya. Tuhan Yesus tidak menyatakan iman yang sifatnya ambisius, tapi iman yang tunduk kepada kehendak Allah. Iman yang benar. Iman yang mempermuliakan Tuhan. Bukan iman yang menunjukkan bahwa dia kuat. Iman yang benar menunjukkan Tuhan kuat. Maka ia berlindung kepadanya. Iman yang benar menunjukkan kehendak Allah yang jadi. Dan bukan mau kita yang jadi. Maka Tuhan Yesus melawan godaan iblis itu supaya ia menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah dengan berkata, jangan mencobai Tuhan. Karena ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus dari dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi iblis juga akan mencobai kita menggunakan ayat. Tetapi kita pun harus terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita bukan iman hasil provokasi. Iman gagah-gagahan. Iman yang menunjukkan kita hebat dan kuat. Justru iman kita harus dinyatakan dengan kerendahan hati. Iman kita harus menyatakan Tuhan yang kuat. Karena itu kita berlindung kepada Tuhan saja. Karena apa? Perlindungan itu milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Perlindungan itu bukan kita gunakan untuk menunjukkan kalau kita kuat. Karena itu Bapak Ibu, di situasi yang seperti ini, tetaplah ikuti arahan dari para pemimpin di Republik ini, para pemimpin di Gereja Bethel Indonesia, dari BPH, dari BPD, dan pemimpin gereja lokal. Orang yang beriman harus bijaksana, seperti yang diungkapkan dalam Amsal. Ya, saya bacakan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu pun Tuhan meminta supaya umat Tuhan supaya tidak terkena celaka, untuk tetap ada di dalam rumah. Supaya tetap ada di dalam rumah. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 20 dan 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya
tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Jadi kadangkala Tuhan juga meminta supaya umat Tuhan berlindung. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Justru ketika mendengar nasihat Tuhan, berlindung, masuk ke rumah, tutup pintu. Itu juga salah satu bentuk sarana untuk Tuhan melindungi umat Tuhan. Karena itu, malam hari ini, Bapak Ibu di rumah masing-masing, berdoa bersama, dan kiranya firman Tuhan ini bisa membuat kita terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terus percaya dan tidak dihantui oleh rasa takut. Bila Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetap percaya, tetap berlindung, tetap bijak, ya, tetap di rumah sampai semuanya menjadi tenang kembali, normal kembali. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perlindungan-Mu atas kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk janji-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Engkau berkata jangan takut. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk malaikat-Mu yang ada menyertai kami. Tetapi kami juga bersyukur Kau memberikan kami firman supaya kami juga bijak untuk kami sebagai orang percaya menunjukkan sikap yang bijak di tengah-tengah bahaya. Tuhan, kuatkan setiap hati, kuatkan setiap pribadi dalam keadaan apapun saat ini. Kiranya Tuhan yang melawat dan menjamah umat-Mu, yang tua, yang muda, yang pria, yang wanita, yang sakit, yang sehat, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus